saya perwakilan dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang learning vector quantization. Pengertian learning vector quantization atau LVQ adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengelompokkan data ke dalam kelas yang telah ditentukan. LVQ mempresentasikan setiap unit output sebagai sebuah kelas, sehingga setiap kelas diwakili oleh suatu vektor bobot. LVQ digunakan untuk mengklasifikasikan data ke dalam kelas yang telah ditentukan sebelumnya, dan setiap kelas diwakili oleh suatu neuron pada lapisan output. Algoritma LVQ. Algoritma LVQ terdiri dari beberapa tahapan, yaitu inisialisasi, nilai learning rate, pengurangan learning rate, maksimal epoch, dan vektor bobot awal didefinisikan. Masukkan data input serta kelas atau kategori target diberikan. Pelatihan dilakukan dengan cara menghitung jarak minimum antara vektor input dengan vektor bobot menggunakan Euclidean distance. Update vektor bobot untuk memperbaiki nilai bobot dari setiap kelas dengan kondisi minimum proses berhenti jika telah mencapai maksimum epoch. Arsitektur learning vector quantization. Pada gambar di samping, X merupakan vektor input, sedangkan Y merupakan vektor bobot. Y yang akan menjadi penghubung setiap neuron pada lapisan Kn ke lapisan output. Learning vector quantization akan mencari jarak terdekat atau minimum antara vektor-vektor input. Jika jaraknya pendek atau terkecil, maka algoritma ini akan menempatkan data tersebut ke kelas atau target yang memiliki jarak terkecil. Contoh implementasi LVQ dapat dilihat dalam penelitian yang menggunakan LVQ untuk mendiagnosis penyakit infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Berdasarkan gejala-gejala yang dialami pasien, hasil penelitian menunjukkan akurasi diagnosis sebesar 96,5% dan akurasi tertinggi sebesar 100%. Aplikasi LVQ telah digunakan dalam beberapa aplikasi seperti implementasi pada pendataan mutu air sungai, pengenalan pola sidik jari pada sistem informasi, pengakuan pola dan gambar, diagnosis medis. Kelebihan LVQ. LVQ memiliki beberapa kelebihan dan kekuatan seperti tingkat akurasi dan kecepatan tinggi dalam pemrosesan, dapat mengelompokkan dataset yang besar dan mengubahnya menjadi lebih kecil, tidak ada pembatasan dimensi seperti pada nearest neighbor, dapat melakukan kesimpulan dari kelas prototipe terdekat dalam metrik yang terlibat. Rumus-rumus dalam LVQ. Perhitungan jarak Euclidean. Jarak antara dua vektor Z dan Y dapat dihitung menggunakan rumus berikut, di mana X, Y, dan Y adalah komponen I dari vektor X dan Y, dan N adalah jumlah fitur. Perhitungan kemiripan. Kemiripan antara vektor X dan vektor rujukan Y dapat dihitung menggunakan rumus berikut, di mana D rum XY adalah jarak Euclidean antara X dan Y. Perhitungan nilai alfa. Nilai alfa digunakan untuk mengatur kemiripan antara vektor X dan vektor rujukan Y. Nilai alfa dapat dihitung menggunakan rumus berikut, di mana alfa X, Y adalah jarak Euclidean antara X dan Y. Rumus-rumus. Perhitungan dekremen alfa. Dekremen alfa digunakan untuk mengatur perubahan nilai alfa dalam setiap iterasi. Dekremen alfa dapat dihitung menggunakan rumus berikut, di mana alfa I adalah nilai alfa pada iterasi I, alfa min adalah nilai alfa minimum, dan I adalah iterasi yang sedang berlangsung. Perhitungan minimum alfa. Nilai alfa minimum atau A minimum digunakan untuk mengatur batas bawah nilai alfa. Nilai alfa minimum dapat dihitung menggunakan rumus berikut, di mana A0 adalah nilai alfa awal, Amax adalah nilai alfa maksimum, dan I adalah iterasi yang sedang berlangsung. Perhitungan epoch maksimal. Epoch maksimal digunakan untuk mengatur jumlah iterasi yang dipergunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Epoch maksimal dapat dihitung menggunakan rumus berikut, di mana Emax adalah jumlah iterasi yang diinginkan dan I adalah iterasi yang sedang berlangsung. Berikut adalah contoh poster
tentang learning vector consistent kasus klasifikasi jenis bunga. Kesimpulan, LVQ adalah algoritma JST yang efektif untuk klasifikasi dan pengenalan pola dalam data. LVQ dapat digunakan dalam berbagai aplikasi dan memiliki kelebihan dalam kemampuan menyesuaikan vektor rujukan selama pemrosesan pembelajaran. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 8.